Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Pelita Ramadan. Bersama saya Khairul Rijal, pelajar PhD dari Raja Zarif Sofia Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, UTM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang apa yang disebut sebagai pandangan alam Islam dan relevansi kepentingannya di dalam kehidupan kita saat ini. Pandangan alam Islam adalah sebuah istilah yang dari segi bahasa adalah baru, tetapi ianya merupakan sebuah konsep yang telah lama ada pada hakikatnya. Hal ini disebutkan oleh Profesor Said Muhammad Naqib Alatas di dalam bukunya Tinjauan Ringkas Perilmu dan Pandangan Alam, salah satunya, yang disebutkan bahwa pandangan alam bagi umat Islam berarti pandangan zahir dan batin terhadap hakikat kewujudan dan kebenaran yang diperlihatkan pada nazar serta renungan akali peri kewujudan semesta dunia akhirat. Justru karena kewujudan semestalah yang ditayangkan oleh Islam pada diri akali kita berdasarkan kenyataan wahyu. Konsep pandangan alam Islam ini sebenarnya berdekatan dengan konsep akidah. Konsep akidah bermakna sesuatu yang begitu bernilai di dalam sanubari manusia, sanubari seorang muslim, berisikan konsep-konsep yang amat penting bagi dirinya, yang juga dijelmakan melalui kata-kata atau peristilahan-peristilahan yang amat mendalam, tetapi pada saat yang sama dia juga merentasi disiplin keilmuan yang berbagai. Pandangan alam meskipun dia baharu, tetapi dia lama dari segi uraiannya, dari segi hakikatnya, tetapi baharu dari segi menekankan aspek kesatuan, menekankan aspek bagaimana dia boleh menjawab tantangan dan cabaran sekularan, misalnya pensekularan di dunia pada hari ini. Ketika kita bicara tentang pandangan alam Islam, kita biasanya kalau dalam akidah kita bicara rukun iman dan rukun Islam. Tapi dalam berbicara tentang pandangan alam Islam, kita bicara konsep-konsep kunci seperti tentang Tuhan, seperti tentang agama, tentang insan, tentang ilmu, tentang kebahagiaan, tentang alam semesta, tentang ilmu, tentang ikhtiar, nilai-nilai keluhuran yang tinggi misalnya. Yang kesemuanya itu menggambarkan konsep-konsep yang ketika difahami dengan baik akan terzahir pada diri akali seseorang manusia muslim itu satu gambaran menyeluruh dan utuh tentang kehidupan ini sebenarnya pada hakikatnya seperti apa. Pandangan alam Islam ini dibentuk pada dasarnya oleh wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW, kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya dan diwariskan sehingga pada hari ini. Dia bukan secara ketat, pandangan alam Islam bukan pandangan alam yang islami belaka, tetapi adalah pandangannya Islam tentang alam semesta, tentang kewujudan. Makanya dalam pembahasan guru-guru kami di KESIS, dibedakan antara worldview of Islam dengan Islamic worldview untuk memberikan satu penekanan bahwa seorang muslim itu ketika dia membina pandangan alamnya, bukanlah itu bermakna bahwa pandangan alam Islam belumlah jadi. Pandangan alam Islam sudah jadi, tetapi pandangan seorang muslim itu yang setengah dibina sesuai dengan hakikat yang telah jadi tadi. Sehingga dalam konteks itu kita boleh melihat bahwa pandangan alam Islam telah pun jadi, tetapi seorang muslim membina pandangan alamnya supaya sesuai dengan pandangan alam Islam tadi. Dan peranan ulama, peranan para pendidik, peranan bahasa juga di situ teramat penting, sehingga tidak boleh ada semacam pengecilan, perendahan, peminggiran terhadap aspek-aspek yang justru boleh menyumbang kepada kejernihan, kekokohan sebuah pandangan alam. Sehingga kalau kemudian orang menumpukan kepada politik, menumpukan kepada kemasyarakatan, menumpukan kepada teknologi, maka boleh jadi seseorang semacam luput ya, menguatkan satu
satu bagian yang inti di dalam dirinya itu pandangan alam itu, padahal pandangan alam ini akan berperan memberikan penilaian, memberikan semacam arah kepada seseorang untuk make sense, untuk kemudian memahami dengan sambungan yang sifatnya fitri, memahami dengan sepenuhnya secara hakiki, sehingga dia akan boleh melihat nilai asli, nilai sebenar dari apa yang disaksikan, apa yang dilihatnya. Hal ini bertentang apa? Akan bertembungan dengan kecenderungan pensekularan yang ada di dalam dunia hari ini, yang pada dasarnya merupakan sebuah antitesis kepada proses pengislaman. Pensekularan dia menggunakan jalur bahasa, pensekularan menggunakan pula jalur pemikiran untuk mengubah cara pandang seseorang sehingga akhirnya mengikut pandangan-pandangan yang berasaskan pandangan sekular itu. Ya. Jadi pandangan alam Islam ini menjadi amat lagi perlu diperbahaskan dengan segala relevansinya, dengan nilai kepentingannya untuk menjawab cabaran yang sebenarnya tak akan boleh dijawab jika pandangan alam Islam ini dianggap sudahlah cukup pembahasan akidah saja, sudahlah cukup pembahasan kalam saja, sudahlah cukup pembahasan sebutlah yang telah ada. Tapi pembahasan ini sebenarnya adalah sambungan dan lanjutan dari tradisi yang ada itu sambil memberikan jawaban tentang cabaran yang terkini, cabaran yang perlu dijawab semacam yang dahulu pun dilakukan oleh para pendahulu kita. Setiap kali ada cabaran keilmuan, dijawablah semua cabaran-cabaran itu, dan akhirnya tradisi keilmuan kita berkembang dan semakin kokoh dari hari ke hari. Dan sekularisasi itu pada penjelasan Prof. Alatas di banyak karya termasuk khususnya Islam dan sekularisme and secularism, dikatakan masih banyak lagi kaum muslimin yang tidak sadar bahwa cabaran sekularisasi itu semakin sudah begitu luasnya, bahkan apa yang kita kenal sebagai istilah hari ini post-truth misalnya, pasca kebenaran, adalah sebuah hasil dari proses pensekularan, sehingga ada semacam satu boleh dikatakan semacam banality, semacam satu kedangkalan yang dijustifikasi, dibenarkan, diasaskan kepada satu pandangan filosofis sebagai bentuk kekecewaan terhadap pandangan-pandangan yang ada di barat, yang kemudian disamaratakan, digeneralisasi kepada keseluruhan manusia, khususnya kepada agama dan agama Islam. Sehingga islamisasi, kemudian pandangan alam Islam, kalau kita kemudian tengok tadi kepada Al-Quran, kepada proses pendidikan, bahasa, keilmuan, dan kita tengok bahwa dia punya nilai kepentingan yang amat tinggi, maka kita semestinya justru semacam terpantik dan terdorong untuk menggali kembali hazanah kita, sembari kemudian memastikan bahwa kita juga menjejak di zaman ini dan memahami keadaan kita hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan tradisi dan penjelasan-penjelasan dari ilmuwan-ilmuwan kita tentang ilmu yang hakiki tadi. Kurang lebih begitu yang kemudian bisa dikongsikan di dalam Pelita Ramadan hari ini berbicara tentang pandangan alam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.